Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Walaupun pada asalnya kuliah kita akan bermula 5 hari bulan nanti, yakni hari Khamis. Tapi di atas permintaan TM untuk kelas zuhur kita adakan pada 3 hari bulan hari ini, yaitu Al-Asma'ul Husna, nama Allah Al-Musawwir. Al-Musawwir. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, nama Allah Al-Musawwir yang dalam bahasa kita yang maha membentuk rupa. Yang maha membentuk rupa. Nama ini tidak begitu familiar dalam masyarakat kita Melayu atau masyarakat Nusantara, sebagaimana familiarnya nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qadir, As-Sami', Al-Hakim, Al-Alim, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Tapi nama Allah Al-Musawwir yang maha membentuk rupa. Allah Subhanahu wa ta'ala yang membentuk rupa kita. Sebab dalam bahasa Arab, bila disebut surah, itu maknanya gambar, picture. Taswir itu menggambar, taswir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat melarang kita melakukan taswir, menggambar sesuatu atau membentuk sesuatu, seperti membuat patung, melukis makhluk-makhluk yang bernyawa seperti manusia, binatang. Sangat dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil dengan taswir. Sebab itu adalah hak Allah. Itu adalah kerja Allah. Okey. Sebelum kita jelaskan dengan lebih lanjut, kita perlu tahu dulu ada dalilnya nama Allah Al-Musawwir ini. Jawabnya ada. Di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asma'ul husna. Artinya, dialah Allah Al-Khaliq yang mencipta, Al-Bari yang mengadakan,
Al-Musawwir, yang membentuk rupa. Nah, ini dia. Nama Allah Al-Musawwir. Al-Khaliq, nama Allah Al-Bari, nama Allah Al-Musawwir, yang maha membentuk rupa, yang mempunyai Al-Asma'ul Husna. Surat Al-Hasyr ayat 24. Jadi dengan mengetahui adanya disebut nama Allah tersebut dalam Al-Quran membuat kita yakin bahwa Al-Musawwir adalah salah satu daripada nama dari nama-nama Allah, Al-Asma'ul Husna. Nah, sekarang kita berpindah kepada makna Al-Musawwir. Mengetahui makna juga sangat mustahab. Sebab dengan mengetahui makna nama Allah tersebut, sehingga kita tidak layak memiliki nama tersebut atau sifat yang terdapat di dalamnya. Allah Al-Musawwir, Allah yang membentuk rupa sesuatu. Mencipta sesuatu dengan bentuk rupa, mencipta sesuatu itu atau seseorang itu lelaki, seseorang itu wanita, seseorang yang punya bentuk wajah seperti ini, hidung seperti ini, dagu seperti ini. Bukan hanya itu. Allah juga nanti akan kita jelaskan yang membentuk bukan setakat rupa jasmani, tapi juga Allah yang menentukan bagaimana perangai, akhlak, sikap setiap manusia. Semua Allah yang menentukan. Itu semua membawa makna Al-Musawwir. Kita ambil pandangan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Apa kata beliau? Makna taswir huwa takhtitu wa tashkil. Artinya, makna taswir ialah menggariskan atau merancang dan membentuk sesuatu. Menggaris, merancang, membentuk sesuatu, itu makna asal at-taswir. Oleh sebab itu, kata Dr. Mahmud Abdul Razik, Ustaz lupa nak sebut tadi, pelajaran kita Al-Musawwir hari ini, dasarkan kitab Al-Asma'ul Husna, lihat muka surat 225 hingga 231 akan membahas tentang nama Allah Al-Musawwir. Jadi menurut Dr. Mahmud Abdul Razik, apa kata beliau? Al-Musawwir membawa makna dialah yang membentuk rupa jasmani seseorang, dan juga dialah Allah yang membentuk rohani seseorang. Rupanya yang beragam, dia juga membentuk rupa yang beraneka ragam, maka demikian pula dia menjadikan manusia berbeza-beza dalam hal akhlak, sikap, tingkah laku, perangai, kebiasaan, cara berfikir, serta kemampuan untuk membuat sesuatu. Itu sebabnya jika anak-anak kita
anak-anak kandung. Mereka adalah saudara kandung, seibu sebapa. Memang dari sudut rupa kadang-kadang ada kesamaan, tapi dari sudut akhlak berbeza. Ternyata berbeza. Siapa yang membuat mereka jadi berbeza? Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dipanggil dengan al-musawwir. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebagai al-musawwir, maha membentuk. Maksudnya dia menginginkan sesuatu, lalu dia cukup mengatakan kun fayakun. Jadilah, maka jadilah sesuatu sesuai dengan sifat dan rupa atau bentuk sebagaimana yang dia kehendaki dan yang dia pilih. Bukan mengikut kehendak ibu bapa. Walaupun ibu bapa itu menjadi penyebab anak tersebut zahir, tapi bagaimana rupa jasmaninya? Apakah ia laki-laki atau wanita? Bagaimana akhlak dan tingkah lakunya kelak setelah dewasa? Itu lebih ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ibu bapa menginginkan agar anak-anaknya cantik-cantik belaka, comel-comel belaka. Akhlak anak-anaknya yang diinginkan oleh ibu bapa agar jadi anak yang saleh dan salihah. Tapi dalam realiti, kadang-kadang tidak kesampaian. Nah, siapa yang membentuk rupa dan akhlak serta tingkah laku anak-anak? Itu semuanya kerja Allah Subhanahu wa taala. Tugas ibu bapa hanya mendidik saja. Coba membentuk agar menjadi anak yang saleh dan salihah. Kadang-kadang menjadi dan kadang-kadang tidak menjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hal ini. Allah berfirman dalam surat Al-Infitar ayat 8. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki, dia menyusun tubuhmu. Ada yang sempurna, ada yang cacat. Semuanya itu adalah atas kehendak Allah. Fi ayyi suratin. Dalam bentuk apa? Itu sesuai dengan kehendak Allah. Nah, sekarang kita teruskan membahas tentang kehebatan nama Allah Al-Musawwir. Di mana hebatnya nama Allah Al-Musawwir? Syekh Mahir Muqaddam dalam kitabnya Al-Wasit Al-Asma'ul Husna berkata, Allah Al-Musawwir, dialah yang menciptakan seluruh makhluk dengan keaneka ragamannya, baik dalam bentuk rupa yang nampak maupun yang tersembunyi. Rupa yang nampak ini yang kita lihat. Muka ustaz macam ini. Dan yang tak nampak, yaitu rohaninya. Kelak akan jadi orangnya ikhlas atau sebaliknya. Kelak jadi orang yang
bertawakal kepada Allah atau sebaliknya. Kelak jadi orang yang penyabar atau sebaliknya. Semuanya Allah yang bentuk. Baik yang bersifat indrawi, indrawi maknanya yang dapat ditangkap oleh indra, oleh mata, oleh telinga kita, oleh rasa, itu sebagaimana yang kita selalu sebut dengan panca indera, maupun dalam bentuk hasil pemikiran. Dia fikir macam mana? Itu semuanya Allah yang bentuk. Kita berdoa kepada Allah supaya Allah bentuk pemikiran kita agar senantiasa memihak kepada kebenaran. Sebab terdapat juga orang yang apabila disampaikan kebenaran, kerja mereka menolak, 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 menolak. Macam tak boleh fikir. Macam tak boleh fikir. Dalil-dalil dan hujah-hujah yang begitu kuat dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, keperbagaian dan sikap menerima kebenaran itu juga Allah yang bentuk. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dengan mudah dapat menerima kebenaran asalkan cukup hujah dan dalil-dalilnya. Jadi ringkasnya, kehebatan Al-Musawwir, dialah Allah yang membentuk indrawi, panca indera kita, atau akal fikiran. Dialah yang menjadikan kita ada lelaki, ada wanita. Cara hidup kita yang tidak sama antara satu dengan yang lain. Jika ditanya, Pak Ustaz, itu kerja siapa yang menentukan itu semua? Jawabnya Allah. Itu makna dari nama Allah Al-Musawwir. Nah, setelah kita memahami dalilnya ada, membuat kita yakin Allah memang punya nama Al-Musawwir, kita juga dah mula faham apa makna Al-Musawwir dan kehebatannya. Setelah kita tahu dan yakin, timbul pertanyaan. Apa dia kesan iman kepada nama Allah Al-Musawwir? Apa dia kesan positif pada diri kita? Setelah kita tahu demikian makna Al-Musawwir jika dikaitkan dengan nama Allah atau dikaitkan dengan zat Allah, penjelasannya begini. Jika manusia benar-benar beribadat dan mentauhidkan Allah dengan namanya Al-Musawwir, kita mesti mentauhidkan Allah. Jangan lupa, mentauhidkan Allah yang sempurna melalui 3 sisi, 3 angle. Allah Subhanahu wa taala perlu ditauhidkan, diesakan dari sudut perbuatan-perbuatan Allah, af'alullah. Tauhid jenis itu namanya tauhid rububiyah. Yang kedua, jika kita esakan Allah, tauhidkan Allah, hanya Dia saja yang layak dan berhak disembah, itu namanya tauhid uluhiyah.
atau tauhid ibadat. Pertama, tauhid rububiyah, kita bila mentauhidkan Allah dari sudut perbuatan-perbuatannya. Contoh, dialah yang mencipta langit dan bumi. Dialah yang menurunkan hujan. Dialah yang menurunkan rezeki. Dialah yang mentadbir alam. Itu namanya tauhid rububiyah. Sebab kaitannya dengan perbuatan dan perbuatan Allah. Bila kita tauhidkan Allah dari sudut hanya Dia yang layak dan berhak disembah, tauhid tersebut namanya tauhid uluhiyah, atau nama lainnya tauhid ibadat. Iyyaka na'budu, la ilaha illallah. Nah, yang terakhir, bila kita esakan Allah, bila kita tauhidkan Allah dari sudut nama-nama dan sifat-sifatnya, maka tauhid itu namanya tauhid asma wa sifat. Memahami ketiga-tiga jenis tauhid ini sangat mustahak. Oleh sebab itu, kesan daripada keyakinan kita Allah punya nama Al-Musawwir, kita mesti beribadat kepada Allah berdasarkan nama Allah Al-Musawwir. Niscaya kita akan senantiasa menjaga kemurnian akidah kita daripada dicemari oleh khususiyah rububiyah Allah. Yang membentuk, yang membuat rupa sesuatu, itu adalah kerja Allah. Itu namanya tauhid rububiyah. Ekoran daripada keyakinan tersebut, kita dilarang mengambil kerja Allah tersebut. Sehingga kita buat patung manusia, kita buat patung kuda, kita buat patung harimau, kita buat patung zebra. Tak boleh. Itu maknanya kita telah ambil hak rububiyah Allah. Membentuk sesuatu, itu hak Allah yang Maha Esa. Bila kita ambil kerja tersebut, itu bermakna kita telah terlibat dengan syirik rububiyah. Kita teruskan. Dia tidak akan jatuh ke dalam syirik rububiyah. Nanti kita akan bawa dalil-dalilnya. Bagaimana nasib orang yang membuat patung, atau orang yang menyimpan patung, atau menyekutukan Allah dalam penciptaan, seperti menyerupakan sesuatu dengan pekerjaan Allah. Membentuk sesuatu, itu adalah kerja Allah. Dan menggambarkan sesuatu yang menafikan pengabdiannya kepada Allah, boleh rosak akidahnya. Lebih-lebih lagi orang yang punya kerja menggambar sesuatu, melukis sesuatu. Hati-hati. Jika kita ada saudara mara, kita ada anak yang mahir dalam melukis, dalam mahir membuat patung, walaupun dari tanah liat, Ustaz ingin ingatkan, nasihatkan mereka supaya tinggalkan kerjaya tersebut. Sebab itu telah mengambil hak Allah. Membentuk sesuatu itu hanya sifat milik Allah. Nah, di sini kita akan bawa beberapa dalil. 3 dalil utama. Sungguh banyak larangan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Seperti tercantum di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih.
Hadis yang sahih yang melarang. Apa antara lain? Hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Coba dengar baik-baik. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sebab setahu Ustaz, di dalam masyarakat kita seolah-olah kerja ini biasa dilakukan. Tak ada yang melarang. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim telah bersabda. Coba dengar baik-baik. Inna asyaddan nasi azaban 'inda Allah yaumal qiyamah al-musawwirun. Yaqulu lahum ahyu ma khalaqtum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Terjemahannya, sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar sesuatu, melukis sesuatu, adalah manusia yang paling berat siksaannya pada hari kiamat nanti. Inna asyaddan nasi azaban 'inda Allah yaumal qiyamah. Orang yang paling berat menerima azab Allah pada hari kiamat, yaitu orang yang membuat gambar, orang yang melukis. Dan akan dikatakan kepada pelukis tersebut, ahyu ma khalaqtum. Hidupkanlah apa yang telah kamu jadikan itu. Apa yang telah kamu lukis itu. Hidupkan dia. Dan hadis ini memberi isyarat. Rupanya yang dilarang itu ialah makhluk-makhluk yang bernyawa. Membuat gambar atau melukis kambing, ayam, beruang, singa, buaya. Bila Anda buat benda-benda yang bernyawa itu, di akhirat nanti, Anda akan disuruh oleh Allah, berilah nyawa binatang yang telah engkau lukis dan engkau buat patungnya itu. Ternyata manusia tak mampu memberi nyawa sehingga makhluk tersebut bergerak. Dan ketika itulah dia akan diazab oleh Allah dengan seberat-berat azab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukan Ustaz yang cakap. Di sini pentingnya kita belajar dan banyak mendengar. Sebab Ustaz pernah sebut, di antara penyebab manusia dilempar dalam api neraka yang bernyala-nyala adalah disebabkan karena dulu ketika di dunia tidak suka mendengar. Ustaz teringat pagi tadi ketika salat subuh berjamaah, imam membaca surat Al-Mulk. Dalam surat Al-Mulk, ayat 10 dan 11, Allah menyebut tentang penyesalan orang-orang dalam neraka. Wa qalu law kunna nasma' aw naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang-orang dalam neraka berkata, kalaulah dulu di dunia kami suka mendengar dan kami mau gunakan akal, sudah tentu kami tidak akan dilempar dalam api yang bernyala-nyala. Lalu ayat berikutnya, fa'tarafu bizambihim. Lalu mereka mengakui akan dosa-dosa mereka itu. Yaitu dosa apa? Dosa dulu tak suka mendengar.
Alhamdulillah dengan berkat mendengar kuliah tengah hari ini, kita tahu bahawa berat azab yang akan diterima oleh pembuat-pembuat patung, pelukis-pelukis makhluk-makhluk yang bernyawa. Dia berbeza dengan makhluk yang tidak bernyawa. Menggambar pemandangan, menggambar buah-buahan, itu tak ada nyawa. Menggambar pohon-pohonan, tidak salah, sebab makhluk itu tidak bernyawa. Okey. Nah, sekarang dalil yang kedua. Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasul bersabda, "Asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah rajulun qatala nabiyya au musawwirut tamathil." Hadis sahih dari Sahih Al-Jami'. Lagi-lagi Rasul menggunakan istilah manusia yang paling berat ditimpa azab pada hari kiamat ialah lelaki yang membunuh Nabi. Itu kita tak nafikan. Nabi kan ada yang meninggal dunia, yang wafat karena dibunuh. Yaitu Nabi Zakaria dan anaknya Yahya dibunuh oleh Bani Israel. Selain membunuh Nabi, dia layak mendapat azab yang paling berat nanti di akhirat juga, atau orang yang membuat patung. Patung ayam ke? Patung singa ke? Patung beruang ke? Oleh sebab itu, segala yang berbentuk patung, walaupun untuk hiasan atau untuk dijadikan bantal peluk bagi setengah anak-anak, tolong jauhi kalau ia berbentuk binatang. Dalil yang ketiga, biar lengkap, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kullu musawwirin finnar yaj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan fatu'adzibuhu fi jahannam. Rawahu Ahmad. Setiap orang yang membuat gambar yang memiliki roh, nah ini, kita menggambar ayam, menggambar kambing, menggambar termasuk manusia bernyawa, mereka akan masuk neraka. Allah akan menjadikan roh pada setiap gambar yang mereka yang memiliki roh. Allah akan menjadikan roh pada setiap gambar yang memiliki roh yang digambarkannya itu di dunia. Kemudian gambar-gambar itu akan menyiksanya di dalam neraka. Jadi patung-patung apa saja yang dia buat akan Allah beri roh. Ini hadis yang satu lagi. Kalau satu hadis pertama tadi Allah suruh beri binatang itu roh. Nah sekarang ini Allah beri roh. Singa ke, harimau ke, gajah ke. Setelah Allah beri roh patung-patung yang mereka buat dulu di dunia, lalu binatang itu Allah suruh menyiksa orang-orang yang membuat patung tersebut. Atau orang-orang yang melukis patung tersebut. Sebab hati-hati. Berapa banyak orang-orang yang sudah kawin lalu pergi honeymoon ke Jakarta ke, atau ke Padang ke, atau ke Medan ke, atau ke Bali ke, honeymoon. Kemudian ada yang melukis. Lalu pasangan tersebut minta dilukis. Bahaya. Bahaya.
perkara itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Fa in kunta la budda fa'ilan fasna'i syajar wa ma la nafsa lahu." Andai kata awak punya kegemaran untuk melukis atau membuat patung sesuatu, kalau itu sudah menjadi hobi kamu, kalau itu sudah menjadi kerjaya kamu untuk mencari income, tak mengapa, kata Abdullah ibnu Abbas, tapi buatlah. Kalau tidak melukis pun, melukis pemandangan, melukis bulan, melukis matahari, melukis pohon-pohonan, melukis buah-buahan. Lukislah, asal benda-benda itu adalah benda-benda yang tidak bernyawa. Itu tak ada masalah. Kalau mau teruskan, silakan. Tapi yang bernyawa, no. Sebab besar akibatnya nanti setelah dia mati. Kesimpulannya, ada dua kesimpulan. Berdasarkan keumuman hadis-hadis di atas, maka nyatalah akan pengharaman menggambarkan sesuatu yang bernyawa atau makhluk yang mempunyai roh secara mutlak. Tapi itu yang melukis ya, yang bernyawa, membuat patung yang bernyawa, confirm hukumnya haram. Adapun menggambarkan suatu makhluk yang tidak bernyawa atau tidak mempunyai roh, seperti pokok, lautan, pemandangan, buah-buahan dan seumpamanya, maka hukumnya dibolehkan. Itu boleh. Ini sebagaimana menurut pandangan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan tidak terdapat seorang pun para sahabat yang mengingkarinya. Itu boleh. Nah, timbul sekarang pertanyaan, Pak Ustaz, macam mana dengan kamera? Kodak. Hadirin dan hadirat, zaman Rasulullah tidak ada kamera. Kamera ini dia lebih kepada image, gambaran. Dia bukan lukisan. Atas sebab itu, para ulama berbeza pendapat. Bila gambar sesuatu itu ditangkap atau diambil melalui kamera, dia bukan melukis. Dia hanya image. Para ulama berbeza pendapat. Dan majoriti ulama mengatakan hukumnya boleh. Yang tak boleh ini melukis. Benda-benda yang bernyawa, hindarkan. Nah, sekarang kita sampai kepada perbezaan 3 nama Allah yang hampir sama maknanya. Hampir sama maknanya. Apa dia? Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Ketiga-tiga nama ini hampir sama maknanya. Dan disebut oleh Allah bergandengan. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Hampir sama maknanya. Disebut oleh Allah bergandengan. Pada ayat berapa tadi? Ayat 24 dari surat Al-Hasyr.
Betul, ayat 24 dari surat Al-Hasyr. Huwallahul khaliq al-bari' al-musawwir. Cuma kata ulama akidah ketika membahas Al-Asma'ul Husna, ketiga-tiga nama Allah ini hanya berbeza jika disebut secara serentak atau disebut bersama-sama. Bila disebut bersama-sama, maka maknanya menjadi berbeza-beza. Tetapi jika masing-masing nama tersebut disebut secara berasingan, maka setiap nama Allah itu mengandungi atau mencakupi dua maknanya yang lain. Maksudnya, bila disebut Al-Khaliq, termasuk di dalam juga Al-Bari' dan Al-Musawwir. Bila disebut Al-Bari' saja, termasuk juga di dalamnya nama Allah Al-Khaliq dan Al-Musawwir. Bila disebut Al-Musawwir sahaja, tercakup di dalamnya makna yang terkandung di dalam Al-Khaliq dan Al-Bari'. Itu maksudnya. Kalau disebut secara berasingan. Tapi bila disebut bersama-sama, dia membawa makna yang berbeza-beza. Al-Khaliq lebih kepada yang mencipta. Al-Bari' lebih kepada yang mengadakan. Al-Musawwir lebih kepada makna yang membentuk rupa sesuatu. Sebabnya nama Allah Al-Khaliq, kalau disebut secara berasingan, dialah Allah yang menetapkan kadar dan sifat sesuatu sebelum dia, yakni Allah, menjadikan dan menzahirkannya dalam bentuk wujud sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Jadi lebih kepada penciptaan. Yang kedua, nama Allah Al-Bari'. Nama Allah Al-Bari', dialah Allah yang merealisasi dan menzahirkan apa yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni mengadakan sesuatu yang sebelumnya tiada. Tidak ada suatu kuasa yang mampu mengadakan kecuali hanya Allah. Dari sudut itu, maka Allah dipanggil Al-Bari'. Sedangkan Al-Musawwir, dia lebih fokus bila disebut berasingan. Dialah yang membentuk segala sesuatu yang wujud dengan gambaran atau rupa yang telah ditetapkannya untuk setiap makhluk. Rupanya macam ini, perangainya macam ini, itu dari sudut Al-Musawwir. Jadi jelaslah dengan penerangan di atas bahawa Al-Khaliq yang Maha Pencipta adalah lebih umum. Itu sebabnya ada istilah Al-Khaliq, creator, Allah. Makhluk, creations, yang Allah cipta. Itu lebih umum. Mencipta bulan ke matahari, ke manusia, ke binatang, ke malaikat, ke jin, ke pohon-pohonan, ke lautan, ke awan, ke itu Al-Khaliq. Dia lebih umum. Adapun Al-Bari' yang mengadakan sesuatu, dia adalah lebih khusus. Dan Al-Musawwir yang membentuk sesuatu. Sama ada jasmani seseorang atau rohani seseorang, adalah lebih khusus daripada semua. Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat
Mudah-mudahan kuliah pertama pada tahun baru 2023 ini membawa keberkatan dan bermanfaat untuk kita semua. Sehingga tahun baru 2023 ini menjadi tahun yang membuat kita menjadi lebih baik. Sama ada dari sudut zahirnya, kesehatannya, lebih-lebih lagi dari sudut batinnya. Rohani kita menjadi orang yang lebih ikhlas, menjadi lebih sempurna tauhid, akidah kita, cara ibadat kita, akhlak kita menjadi lebih baik berbanding tahun-tahun sebelumnya. Sehingga kita dapat menemui Allah dalam keadaan husnul khatim. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu pertemuan kita selama 50 menit dan kita akhiri dengan doa. Jangan lupa, insya-Allah kelas pertama yang kita janjikan sudah pun Ustaz keluarkan jadwalnya, yaitu bermula pada hari Khamis 5 Januari, esok lusa, insya-Allah. Jangan lupa kelas kita bermula jam 10 pagi, kelas duha. Khamis, kemudian Jumatnya duha dan after asar jam 5.30. 2 subjek. Dan hari Sabtu pula itu kelas duha. Mari kita akhiri dengan sama-sama berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu, ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunlah segala dosa-dosa kami dan keterluan kami dalam urusan kami. Dan tetapkanlah pendirian kami, ya Allah, dan bantulah kami untuk mengalahkan orang-orang kafir yang benci kepada kami. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhirata allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agama kami, sebab Dialah yang akan mengatur segala urusan kami. Ya Allah, perbaikilah dunia kami, sebab padanya kami menjalani kehidupan. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami, sebab kepadanya semua kami akan menuju. Ya Allah, jadikanlah sisa-sisa hidup kami ini sebagai tanda pertambahan amal-amal saleh kami. Dan jadikanlah kematian kami kelak sebagai tanda berakhirnya dosa-dosa kami. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Oleh sebab itu berilah kami sifat istiqamah. Konsisten di atas kebenaran. Berasaskan Quran dan Sunnah. Supaya kami dapat berakhir. Kehidupan kami dapat berakhir dengan husnul khatimah. Ya Allah, jadikanlah tahun baru ini, 2023, menjadi tahun yang relatif
kami menjadi orang yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, khasnya dari sudut agama, dari sudut keduniaan, dari sudut kesehatan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.